Kita lanjut tadi untuk menyiapkan pembuatan state ya. Kita membuat kurva sistem Turner dan kurva sistem biner. Jadi pada kurva sistem Turner kita membuatnya dalam diagram segitiga ya. Jadi kalau kemarin notasinya di sini adalah B, di sini A, di sini S. Sekarang untuk B kita ganti dengan C ya. Jadi artinya untuk mendapatkan grafik ini berarti kita mendapat dulu datanya, data XS, XC, dan XA maupun data YA, YS, dan YC. Karena kita untuk mendapat satu titik maka kita perlu 3 tadi konstituen pada S, pada C, dan pada A. Jadi kalau kita punya satu titik di sini berarti harga X-nya sekian, XA-nya sekian, dan XC-nya sekian ya, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Berarti data untuk daerah daerah X dan daerah Y ya. Kalau kita plot masing-masing akan bertemu di dalam satu titik ya. Jadi kalau kita lihat data di sini ya, jadi di bagian underflow dan di bagian overflow atau dalam ekstrak dan rafinatnya ya. Jadi di sini 3 data harus ada XA, XC, XS. Ini kita plot di dalam diagram segitiga ya. Maka kalau kita plot ini akan mendapatkan kurva bagian rafinat dan kurva bagian ekstrak. Jadi akan bertemu di dalam satu titik. Kalau kita lihat di sini yang paling terakhir angkanya sama ya, 0,6, 0,25 dan berarti kalau ini kita plot di dalam diagram segitiga, ini juga kita plot diagramnya akan bertemu di satu titik ya, dalam satu titik sehingga menjadi satu seperti ini. Jadi nanti kemungkinan misalnya titiknya ketemu di sini. Jadi pada saat kita plotting untuk YS, YC, dan YA, YC diperoleh satu kurva dan diperoleh juga satu kurva ke sini, ketemu di satu titik seperti itu ya. Jadi untuk membuat kurva kita siapkan perlu data sistem Turner yang bisa saudara ambil di literatur. Nah, selain sistem Turner, di sini saudara nanti plot lagi antara XA dan YA ya, sama-sama aseton. Jadi dalam kasus ini yang akan dilarutkan adalah aseton. Bahan bakunya aseton air, pelarutnya adalah MCB, metil klorobenzen. Ya, jadi inetnya apa? Inetnya adalah air. Ya, inetnya adalah air. Nah, untuk plotting yang kurva binernya berarti saudara ambil XA dan YA. Kalau kita plot antara XA dan YA akan diperoleh kurva sistem binernya. Nah, ini. Jadi XA versus YA. Jadi kita dari data akan memperoleh 2 grafik ya, grafik sistem Turner dan grafik sistem biner. Selanjutnya kita susun untuk berikutnya mendapatkan semacam ini. Jadi yang diagram segitiga saudara letakkan di bawah ya, yang di atasnya kurva sistem binernya. Ini harus satu garis ya, satu garis lurus. Ya, saudara boleh meletakkan di atas, boleh juga meletakkan di bawah untuk kurva binernya, sama saja ya. Kemudian seperti yang lalu ya, ini saya kira dari neraca komponen kita akan dan harus sudah mendapatkan 4 fraksi yaitu Y1, YN+1, X0 dan Xn ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, daerah kurva ekstrak itu berada di atas, kurva rafinatnya berada di bawah ya. Jadi ketemu di satu titik. Nah,
pada ekstraksi solid liquid itu underflow dan overflow-nya itu tidak ketemu ya dalam satu titik, jadi terpisah. Nah kalau di sini ketemu dalam satu titik, jadi sebenarnya ini ada dua kurva underflow dan kurva overflow ya. Tapi karena pada daerah overflow-nya mengandung juga inet, maka semua berada di dalam diagram segitiga. Jadi kalau kemarin karena overflow jarang ada inetnya, untuk ekstraksi solid liquid biasanya dia nempel pada garis hipotesis ya. Kalau sekarang dia berada di mengandung 3 komponen ABS-nya sehingga sama-sama berada di dalam diagram segitiga. Sehingga nanti letak titik Y1, Y2, Y3 dan seterusnya berada di garis overflow, yaitu garis ekstrak, dan XN, X1, X2 dan seterusnya berada di underflow atau disebut rafinat ya. Daerah bawah sini rafinat, tempatnya X1, X2 dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah plotting ya, kalau kita plot X0 biasanya hanya mengandung 2 komponen ya. Tadi bahan bakunya adalah aseton air, berarti hanya ada 2 ya, ada inet dan ada solid, tidak mengandung solvent, sehingga posisi X0 ada di garis ya. Posisi X0 di garis. Kemudian posisi Y1, saudara baca Y1 di bawah sini, misalnya Y1 kadarnya 40%, berarti sudah baca 0,4 ditarik ke garis overflow atau garis ekstrak, ketemu titik Y1. Jadi Y1 itu kadar dari produknya ekstrak. Kemudian pelarut kalau murni berada di ujung. Ini sama, saudara sudah mempelajari sebelumnya. YN+1 ada di ujung kalau dia murni. Kemudian XN ada di garis underflow atau garis rafinat. Biasanya konsentrasinya lebih kecil dibandingkan X0 karena dia sudah sisa dari solut yang tidak terekstrak ya, sehingga kadarnya biasanya kecil. Nah, 4 titik harus sudah diketahui untuk kita bisa mendapatkan titik delta. Jadi sama, saudara hubungkan dari X0 ke Y1, dipanjangkan garisnya, kemudian XN YN+1 ya, saudara panjangkan, akan ketemu titik delta ya. Titik delta itu sama, merupakan garis perpanjangan dari yang masuk ya, X0, Y1 dan YN+1. Nah, setelah mendapatkan titik delta, kita mulai membuat state seperti yang sebelumnya, itu selalu dimulai dari Y1 ya. Diingat-ingat ya, baik segi 4, segi 3 untuk leaching itu kita memulai membuat state selalu dari Y1. Nah, kita mulai dari Y1. Dari Y1 saudara tarik ke diagonal pada kurva biner diagonalnya, kemudian ditarik ke kurvanya, ditarik lurus ya, horizontal, lalu vertikal ke bawah menuju garis rafinat, diperoleh X1 ya, diperoleh X1. Kemudian dari X1 menuju delta, perpotongannya akan diperoleh Y2. Dari Y2 kemana? Dari Y2 ke diagonal ke kurva keseimbangan, tarik lurus, akan diperoleh X2. Dari X2 kemana? Dari X2 ke delta, perpotongannya akan diperoleh Y3. Y3 ke diagonal ke kurva keseimbangan, ke
ke rafinat akan diperoleh X3 dan seterusnya sampai dengan Xn. Jadi saudara bisa mendapatkan menghitung state-nya selalu dari X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 dan seterusnya. Atau dibaca di sini bisa. Jadi 1 plate, 2 plate, 3 plate dan seterusnya. Ya, sampai dengan Xn. Begitu caranya untuk membuat state pada ekstraksi liquid-liquid. Saudara, selain titik delta juga seperti yang sebelumnya bisa membuat titik sigma, ya, di mana titik sigma itu menghubungkan yang masuk dengan yang masuk. Dalam hal ini adalah yn plus 1 dengan x0 dan y1 dengan xn akan diperoleh titik sigma. Jadi dari sini nanti kita lanjut pada penentuan pelarut minimum. Saya kira kalau tidak menggunakan papan akan sulit untuk memahami, ya. Dalam hal ini memang kita perlu tahu pelarut minimum, karena kalau kita tidak mengetahuinya maka suatu saat akan ketemu suatu di mana plate yang terbentuk itu tak berhingga jumlahnya. Jadi ini tidak bisa bergerak, berputar-putar terus. Nah, ini yang dimaksud dengan plate tak berhingga. Nah, plate tak berhingga ini ada terjadi pada pelarut yang minimum. Jadi pada saat sudah mengerjakan menentukan state tadi, bila diperoleh kondisi ini berarti itulah kondisi pada pelarut minimum yang tidak bisa dioperasikan, ya, artinya tidak bisa dioperasikan di industri atau di pabrik, ya. Jadi kita harus menghindari pelarut minimum, sehingga yang digunakan adalah pelarut operasi. Pelarut operasi berapa kali dari pelarut minimumnya, itu yang memang harus kita cari nanti. Tapi mungkin kita perlu papan tulis untuk menjelaskan bagaimana cara mencari pelarut minimum, karena dibutuhkan juga delta yang minimum. Jadi prinsipnya akan didapat delta minimum ini pada plate yang tak berhingga jumlahnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya kembali ulang, kita menentukan state itu membutuhkan dua kurva. Kalau kurva saudara letakkan di bawah sama, ya, jadi dari Y1 tetap ke garis diagonal terlebih dahulu. Karena itu untuk kurva keseimbangan yang biner itu dari 0, ya, posisi dari 0 ke 1, 0 ke 1 itu ada diagonalnya. Karena nanti saudara membuat garis dari Y1 itu menuju diagonal terlebih dahulu, baru ke kurva keseimbangan. Posisi kurva keseimbangan mau di atas atau di bawah itu tidak masalah, ya, selalu menuju diagonal dulu baru ke kurvanya. Jadi seperti yang kita lihat tadi, jadi dari Y1 selalu menuju ke diagonal baru ke kurva, baru ke garis rafinat atau garis underflow-nya, sehingga nanti jajaran X1, X2, X3 sampai dengan Xn berada di daerah rafinat, Y1, Y2 dan seterusnya berada di daerah ekstrak atau di overflow. Saya kira dalam kondisi darurat yang mohon dimaklumi, mungkin ada yang kurang jelas bisa didiskusikan seperti biasa di
dalam grup WA. Sekian dulu, terima kasih. Untuk lebih jelasnya mungkin saudara perlu banyak